Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyyunal karim sayyidina Muhammadin la nabiyya wala rasula ba'da amma ba'd. Sahabat Cahaya Multazam dimanapun Anda berada, as-shaimin, as-shaimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ayah bunda, Allah izinkan kita, Allah memberikan kenikmatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah berpuasa di bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, Sayyidus Suhur. Bulan-bulan yang sangat istimewa, salah satu bulan yang sangat istimewa bagi umat muslim. Bulan suci Ramadan. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Ayah bunda, bulan yang sangat istimewa di mana Al-Quran diturunkan. Ketika Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, Ramadan menjadi bulan yang sangat spesial. Malaikat yang menyampaikan Al-Quran menjadi malaikat yang sangat istimewa. Nabi yang mendapatkan wahyu Al-Quran menjadi Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat tersebut bahwasannya seseorang akan mulia ketika ia dekat dengan Al-Quran. Sesuatu akan menjadi mulia ketika dia bersanding dengan Al-Quran. Bulan akan mulia, yaitu bulan di mana Al-Quran diturunkan. Manusia mulia di mana mendapati wahyu Al-Quran. Malaikat mulia di mana diturunkannya, yaitu malaikat yang menurunkan Al-Quran. Maka jika kita ingin menjadi manusia mulia, manusia yang bertakwa, manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dekatilah dengan Al-Quran. Ayah bunda, di momentum yang spesial ini, bulan suci Ramadan, bulan di mana kita memupuk diri kita terus membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran lebih dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Jangan sampai Al-Quran hanya tersimpan di lemari berdebu tanpa kita buka. Dan kita buka hanya bulan suci Ramadan saja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sehingga selesai usai Ramadan, selesai pula kita membaca Al-Quran. Jangan sampai itu terjadi dalam diri kita, yang mana terus kita tilawahkan Al-Quran sebanyak mungkin. Apabila kita melihat salafus soleh, hatam Al-Quran 2 hari ketika bulan suci Ramadan. Bayangkan, berarti 1 hari 15 juz ia membaca Al-Quran. Membaca ketika sholatnya, ketika tarawihnya, ketika di waktu senggangnya. Di mana bulan inilah bulan yang sangat diberkahi. Kita membaca Al-Quran, alif lam mim, secara harfiah 3 huruf. Minimal kita mendapatkan apa 3 kebaikan? Tidak. Alif kita mendapatkan kebaikan, lam mendapatkan kebaikan, mim mendapatkan kebaikan, dan paling sedikit 10 kebaikan. Dan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah lipat gandakan di bulan suci ini karena bulan diturunkan Al-Quran. Maka mari jadikan ini menjadi barometer, batu loncatan kita untuk terus menjadi orang yang terus membaca Al-Quran walau ayatan, meskipun dalam setiap hari, meskipun 1 ayat kita baca Al-Quranul Karim, agar menjadi diri tenang, pribadi yang lebih spiritual, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda dimanapun Anda berada, mari selagi Allah memberikan kita kenikmatan, Allah memberikan kita lisan, kita sanggup berbicara, mari kita hiasi lisan kita dengan terus membaca Al-Quran. Salah satu golongan yang kelak mendapatkan naungan, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, ialah salah satu golongan yang lisannya terus basah dikarenakan dia membaca tasbih, membaca tahmid, dan melantunkan ayat suci Al-Quran, yang kelak itu semua menjadi saksi dalam diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran,
Karena dengan baca Al-Quran, kelak di hari kiamat menjadi penolong dalam diri kita. Penolong bagi siapapun yang membacanya ketika di dunia. Maka di momentum ini, bulan diturunkan Al-Quran, mari kita terus memperbanyak membaca Al-Quran, hatamkan Al-Quran. Setiap sholat, membaca 2 lembar. Kita apabila kita istiqomah, insya Allah 30 hari kita hatam Al-Quran. Minimal 1 kali hatam. Lebih baik 2 kali, apa baik lebih maksimal 3 kali dan lain sebagainya. Semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan. Dan apabila kita membaca Al-Quran tepat di bulan yang istimewa dan di waktu yang spesial, yaitu 1 malam, dan tidak ada yang tahu kapan malamnya itu, yaitu malam Lailatul Qadar, seakan-akan kita membaca Al-Quran 1000 bulan. Kebayang 1000 bulan, 83 tahun kita membaca Al-Quran. Umur manusia tidak ada yang tahu. Tapi apabila kita mendapati bulan istimewa ini, tepat di malam Lailatul Qadar, kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran seolah-olah 83 tahun. Umur manusia, kata Rasulullah SAW, baina sitin ila sabin, hanya 60 tahun dan 70 tahun saja. Tapi apabila kita mendapatkan keistimewaan ini, dan tidak semua manusia mendapatkan keistimewaan ini, maka perbanyak terus istiqomahkan dalam membaca Al-Quran. Apabila hidup Anda ingin berkah, hidup Anda ingin tentram, makalah bacalah Al-Quran. Ingin menjadi manusia yang istimewa, bacalah Al-Quran. Terus dekat dengan Al-Quran, maka hidup kita akan terus bermakna. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.